Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Tu'ti ukullaha kullahin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'alahum yatadzakkarun. Shadaqallahul azim. Sahabat Assalam TV rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat berta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, itba'u tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam rangka menjalankan risalahnya. Sahabat Assalam TV rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita YouTube Assalam TV yang senantiasa memberikan wawasan keilmuan yang mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah pemahaman, keyakinan, bahkan lebih jauh bisa ditindaklanjuti dalam bentuk perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita pahami bersama bahwa satu hal yang paling utama dalam kehidupan ini adalah keimanan, di mana selamat dan celakanya seseorang hanya akan tergantung dengan nilai daripada keimanannya. Namun berbicara keimanan, keimanan bukanlah sesuatu yang abstrak. Keimanan bukanlah sesuatu yang hanya menjadi klaim saja, tapi keimanan harus dibuktikan. Keimanan harus direalisasikan dalam kehidupan real, yaitu dengan melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran mengumpamakan keimanan seperti sebuah pohon, seperti yang termaktub dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Tu'ti ukullaha kullahin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadzakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya bahwa tidakkah kalian memperhatikan bahwa Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti sebuah pohon yang baik. Seperti apa pohon yang baik? Pohon yang baik adalah pohon yang akarnya menghujam ke dalam bumi dan batangnya menjulang tinggi ke langit. Dan setiap tahunnya pohon tersebut menghasilkan buah dengan ridhonya. Bahwa yang namanya keimanan adalah keyakinan yang ada di dalam hati kita, berupa penerimaan terhadap seluruh eksistensi Allah,
baik dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya. Keimanan adalah menerima Islam dengan penuh keyakinan atau totalitas, baik aturan yang menurut kita mengenakan ataupun hal-hal yang menurut kita mungkin tidak mengenakan. Berbicara Islam harus berbicara secara utuh, seperti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita menerima Islam harus dengan secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khututi syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Selanjutnya, apakah iman itu cukup hanya dengan klaim? Apakah iman itu hanya cukup dengan sebuah pengakuan? Tentu tidak. Ibarat sebuah pohon, di samping ada akar yang menghujam ke dalam bumi, tentunya ada batang yang menjulang tinggi ke langit. Batang dalam iman adalah adanya amal soleh. Amal soleh adalah bentuk nyata, bentuk aplikasi, bentuk pembenaran dari keyakinan yang ada di dalam diri kita. Maka seperti apa bentuk amal soleh daripada keimanan itu sendiri? Maka bentuk amal soleh dalam Islam termaktub dalam dua istilah yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minanas. Apakah itu hablum minallah? Hablum minallah adalah amal soleh yang dilakukan secara langsung kepada Allah berupa pelaksanaan daripada ibadah-ibadah ritual seperti sholat, zakat, puasa, saum, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah-ibadah hablum minallah ini sebagian besar umat muslim sudah sanggup dan biasa di dalam rangka melaksanakannya. Tinggal apakah ibadah yang mereka lakukan benar-benar dilandasi oleh keimanan yang ada di dalam dirinya, atau ibadah yang dilakukan didasari oleh tujuan-tujuan ataupun motivasi-motivasi yang lain yang akhirnya akan merusak daripada nilai ibadah yang mereka lakukan. Di samping ibadah secara hablum minallah, maka dalam Islam ada ibadah yang disebut dengan hablum minanas. Maka ibadah hablum minanas, kalau kita melihat daripada perjalanan Rasul, adalah ibadah di mana ketaatan para pengikut Rasul kepada Rasul itu sendiri itu akan menjadi nilai ibadah berupa ketaatan terhadap misi-misi yang dibawa oleh Rasul itu sendiri. Bahwa Islam bukan hanya sebuah keyakinan, Islam bukan hanya sebuah agama, tapi Islam adalah sebuah din, Islam adalah sebuah sistem hidup, Islam adalah sebuah tatanan nilai yang akan mengatur seluruh aspek-aspek kehidupan yang ada dalam kehidupan manusia ini. Sehingga dengan landasan keimanan dan dengan melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan ketika dilandasi oleh akidah Islamiyah dengan pelaksanaan daripada ajaran-ajaran Islam itu sendiri, maka itu insya Allah akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah baik hablum minallah dan hablum minanas itu yang akan mengeluarkan manusia dari kehinaan dan akan mengeluarkan manusia dari kesengsaraan hidup, di mana dengan penyadaran terhadap hablum minallah dan hablum minanas, manusia tidak akan diperbudak oleh kemewahan dunia, karena mereka menyadari bahwa dunia hanya menjadi prasarana, dunia hanya menjadi alat di dalam rangka
mencapai daripada tujuan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan akhirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Quran surat Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzuribat 'alaihimudz dzillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minanas wa ba'u bighadabi minallah wa dzuribat 'alaihimul maskanah. Shadaqallahul azim. Bahwa akan ditimpa kehinaan dan kesengsaraan di mana saja kalian berada, terkecuali ketika kalian berpegang teguh pada tali ikatan kepada Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Tali perjanjian manusia artinya bahwa ada ibadah yang harus keluar dari sistem Islam, harus bermula daripada sistem Islam. Karena yang namanya ibadah adalah seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh kaum muslimin kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wadah din dan sesuai dengan syariah atau mekanisme, sehingga itulah yang disebut dengan ibadah. Sehingga berbicara Islam, berbicara ibadah bukan hanya urusan ritual saja. Ibadah bukan hanya urusan sholat, zakat, puasa, haji, dan saum saja, tapi seluruh aktivitas yang dilandasi oleh keimanan dan dilaksanakan di dalam satu wadah ad-dinul Islam, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Sehingga apapun yang kita lakukan, baik personal ataupun secara jama'i, baik sendirian ataupun komunal, semuanya akan bernilai ibadah ketika tidak terlepas dari dua hal tadi, yaitu hablum minallah dan hablum minanas. Sehingga antara hablum minallah dengan hablum minanas harus terjadi kesesuaian, harus terjadi keserasian, sama-sama di dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslim yang baik akan senantiasa meningkatkan ibadah ritualnya atau hablum minallahnya, dan juga akan meningkatkan ibadah di antara sama manusia atau hablum minanas, sehingga kebahagiaan akan didapatkan baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Pemirsa Salam TV rahimakumullah, intinya bahwa dengan ini kami ingin mengingatkan kepada umat Islam semuanya bahwa Islam tidak cukup hanya dengan ibadah ritual, tapi dalam Islam juga ada yang disebut dengan ibadah aktual atau ibadah aktual horizontal yang disebut dengan hablum minanas. Bahwa Islam terbangun dalam sebuah tata nilai atau sistem kehidupan yang akan mengatur seluruh aspek-aspek kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam. Dan ibadah ritual menjadi spirit, menjadi penyemangat, sehingga akan terbangunnya sebuah masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Karena baldatun thayyibatun warabun ghafur hanya akan terbentuk ketika dunia, ketika kehidupan berada di bawah naungan sistem dan tatanan nilai Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.